Halo gamers, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat aja gamers ya. Oke gamers, kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita di One Punch Smash lagi gamers. Nah, untuk video kali ini aku nggak bakal ngebahas soal gacha gamers, tapi aku mau ngasih tips buat kalian para free player. Apakah main game ini worth it? Apakah kita bisa mengimbangi para sultan? Ya, mari kita lihat videonya aja ya. Tapi sebelum itu aku mau ngasih kalian lihat dulu. Sebenarnya aku untuk tiket gacanya ini udah sangat-sangat banyak ya, sudah sekitar ada 40. Tapi aku tunggu dulu lah. Kemarin kan juga pakai 40 kan dan cuma dapat satu SSR. Jadi aku pikir ya mungkin kita tunggu 2-3 hari lagi ya. Karena di sini kan kalau kita lihat di sini ada login berhadiahnya itu, kalau kita nunggu sekitar 4 hari lagi itu kita bisa sekitar dapat nih 10 nih 10 20-an ya. Juga ada beberapa yang lain. Jadi lumayan nih gitu, ada 60-an gitu. Kalau target aku sih bisa sampai 100 gitu dalam 4 hari gitu. Semoga ya gamers ya. Oke gamers, kita langsung menuju tema kita malam ini ya. Tips buat free player yang main One Punch Man gitu ya. Pertama aku mau ngasih tahu kalian kalau free player itu kita bermainnya nggak bisa kayak para sultan gamers. Jadi bermainnya barbar. Kita harus bermain lebih cerdik dari mereka. Gimana caranya bermain lebih cerdik? Berarti kita harus benar-benar memahami semua fitur yang ada di game ini gamers. Nah setelah aku pelajarin ya dalam 2 hari ini kan hari ketiga aku main ya, berarti udah 3 hari ini. Ternyata ada 3 poin penting menurut aku yang bakal aku bahas beberapa hari ke depan. Yang pertama adalah soal bagaimana kalian memanajemenkan kristal. Kristal ini gamers ya. Ini penting banget ini kristal. Jadi kalau kalian lihat video aku yang ngegacha kemarin, aku kan ngabisin sekitar 4000 kristal ya buat beli tiket, dan itu salah banget sih sebenarnya sih. Nah, tapi setelah 2-3 hari ini aku mulai belajar lagi, lihat-lihat lagi artikel-artikelnya, kemudian lihat lagi beberapa YouTuber yang udah main, yang udah ngasih tips juga kan. Ternyata kristal itu jauh lebih baik kita manfaatkan buat yang lain gamers. Jadi bukan tukar buat itu ya, buat kupon gitu. Tapi untuk kristal kita akan bahas lebih jauh lagi mungkin di video berikutnya. Oke, selain kristal yang paling penting berikutnya adalah energi. Nah, ini penting banget energi nih. Jadi bagaimana kalian manajemen energi? Energinya dibuat untuk apa-apa aja sih gitu. Apa yang harus lebih difokuskan gitu. Nah, nanti kita akan bahas juga mungkin di video sebelumnya. Nah, di video kali ini aku bahas yang cukup penting juga, dan mungkin banyak kalian para free player atau mungkin yang baru main itu kurang paham nih cara cara main game ini, yaitu soal pemilihan hero ya gamers ya, atau soal kita mesti up hero apa aja, apa semua hero aja kita up gitu. Nah itu juga bakal kita bahas, dan itu jadi salah satu paling poin penting bagi free player ya gamers ya bermain di game ini. Jadi ada 3 ya. Yang pertama itu kristal, yang kedua energi, dan yang ketiga adalah manajemen hero. Oke, kita langsung aja lihat ke hero di sini. Nah, tapi sebelum itu kalian bisa lihat di sini aku BP-nya 35.000 level 35 yang enggak jelek banget ya gamers ya untuk free player ya gamers ya. Jadi lumayan lah. Nah, kita lihat dulu langsung ke karakter. Di sini aku ada satu SSR yang video kemarin sudah aku ini ya gacha ya, udah di-share juga ke kalian. Nah, kali ini kalian bisa lihat di sini. Untuk tipsnya gamers, bagi kita para free player, kita nggak punya banyak opsi untuk memilih hero-hero yang sangat bagus. Kenapa? Karena kita gacanya juga pasti terbatas kan, nggak kayak para sultan ya gitu yang bisa terus-terusan beli kupon gacha gitu kan, dan bisa ngegacha seenaknya. Kalau kita nggak, kemarin kalian bisa lihat aku ngabisin 4000 diamond cuma dapat satu hero SSR, dan itu aku manfaatin banget. Tapi gamers, bukan berarti karena kita punya satu hero SSR kita fokuskan semuanya ke sana gamers, enggak. Jadi kalian harus ingat kalau kalian sudah sampai level 35 atau level 30 ke atas lah, kalian itu bakal punya 6 hero yang kalian pakai, baik itu di dungeonnya, di arenanya, atau lagi kalian saat nyelesain misinya. Itu ada 6 hero gamers, dan 6 hero ini harus berimbang banget. Kalau kita lihat satu-satu ya, aku hero core-nya aku di sini ada 6. Jadi kita bisa lihat di sini itu ada si SSR Super Alloy di sini, Super Alloy Dark Shine, kemudian ada Hammerhead, Genos, Fubuki, Golden Ball, dan Moment Rider. Nah, kalau misalnya kalian nanya, kok aku pakainya ini sih, Hammerhead sih? Nanti aku jelasin di belakang ya. Kita jelasin satu-satu dulu. Jadi 6 hero ini fungsinya ada fungsi masing-masing ya mas. Kalau Super Alloy ini kan tanker ya. Jadi Super Alloy ini tanker, Hammerhead tanker, kemudian Genos juga aku jadiin tanker.
Kemudian aku punya 2 hitter yang bersifat area, yaitu Fubuki dan Golden Ball ya. Kemudian ada Mumen Rider di sini sebagai support. Mumen Rider ini walaupun dia kelasnya kelas M ya, bukan kelas R. Bukan kelas yang tinggi banget ya gamers ya. Maksudnya bukan SR atau SSR, tapi kenapa masih tetap dipilih? Karena dia punya skill yang menurut aku sangat-sangat luar biasa gamers, yaitu dia bisa menambahkan membuat hero yang disupport sama dia itu jadi dalam kondisi burst dan bisa menambahkan 30% plus 10 ya. Kita lihat dulu nih hero. Kita lihat dulu. Nah, hero R ini ya, Mumen Rider ini kalian bisa lihat di sini infonya. Dia bisa nambahkan damage-nya meningkat sebesar 30% plus 10 dan peningkatan speed-nya 20%. Jadi persentase loh gamers. Kalau misalnya kita hero yang disupport sama dia itu punya attack yang sangat-sangat besar, contoh kita kasih lihat attacker aku yang paling kuat ini adalah Fubuki. Coba kita lihat. Nah, dia attack-nya 180 di sini gamers. Kalau dia tambahin 30% kalian bisa lihat sendiri lah. Apalagi Fubuki punya skill pasifnya kalau dia dalam kondisi burst. Kalian bisa lihat di sini ya. Nih. Kalau dia dalam kondisi burst dan dia nge-skill, maka dia bisa nge-heal SP-nya sendiri sebesar 20% ya, dan dia bisa nge-tag lawan 85%. Jadi kombinasi Mumen Rider dan Fubuki ini memang sangat-sangat bagus untuk kita profil player yang tidak punya hero-hero SSR yang lain yang support yang bagus gitu ya gamers ya. Oke, jadi kita untuk kalian yang baru main dan para free player ya, kita manfaatkan Mumen Rider sebaik-baiknya. Oke, kita kembali lagi ke formasi. Tadi ada Mumen Rider di sini, kemudian ada Golden Ball. Kenapa aku pilih Golden Ball sebagai attacker juga di sini menemani Fubuki? Karena dia juga area gamers dan damage-nya juga gede banget gitu loh. Jadi kalau Fubuki nge-skill gagal, misalnya nggak ada yang terbunuh, kan darahnya pasti lumayan berkurang kan. Golden Ball bakal nge-skill juga. Kalau mereka dua-duanya jadi gamers, itu bisa mereka berdua itu bisa ngurangi 4 hero lawan loh. Jadi menurut aku sangat-sangat bagus gitu ya. Kemudian ada Genos ya, kalian pasti udah tau lah. Genos itu kan yang saat pertama kali kita main kita dikasih gratis sama dia kan gitu kan. Tapi bukan cuma alasan itu aja sih aku pakai si Genos sih. Kenapa? Genos dan Hammerhead di sini aku pakai karena mereka itu adalah hero dengan duplikat terbanyak yang aku miliki. Jadi kalau misalnya kalian bermain, kalian pasti bakal dikasih duplikat ya seperti ini ya gamers. Dan duplikat ini fungsinya untuk apa? Untuk bisa naik ke bintang 3, bintang 4, bintang 5 gamers. Nah, kalian bisa lihat di sini nih. Itu untuk fragmen Genos itu ada 66 dan fragmennya si Hammerhead ini 42 gamers. Jadi bukan yang nggak mau pakai yang lain, sebenarnya yang lain juga bagus seperti Beast gitu juga bagus ya. Cuman kalau untuk tanker di sini tuh paling bagus mereka berdua. Mumen Rider di sini ada 11 dan Fubuki ada 7. Jadi ya cuma mereka aja gitu loh yang lumayan banyak ini fragmennya, makanya aku pilih mereka gamers. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini ya Genos ya, kita langsung ke Hammerhead, ke Genos aja dulu lah. Kita ke karakter limit breaknya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau mau naik ke bintang 3 aja kita butuh 3 fragmen Genos untuk mengaktifasi satu ini ya. Ini satu apa sih namanya? Satu fragmen mungkin ya. Satu skill ya. Satu skill. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk 3. Di sini ada 5 berarti butuh 15 untuk naik ke level 3. Naik ke level 4 beda lagi pasti. Begitu juga nanti dengan si Hammerhead gitu gamers. Ini kan ada 42 kan. Jadi minimal naik level 3 dan 4 itu pasti nggak bakal terlalu sulit untuk Hammerhead sendiri gamers. Jadi informasinya aku pilih itu. Nah, buat kalian para free player, saran aku ya kalian perhatikan lagi nih. Hero-hero kalian yang punya fragmennya apa. Nggak selalu Hammerhead dan Genos gitu, bisa aja yang lain gitu loh. Dan kalian fokusin ke itu dulu. Kenapa gue bilang kalian fokusin ke itu dulu? Minimal bagi free player, semua hero core kalian atau hero inti kalian itu harus punya bintang. Pertama bintangnya harus sama, yaitu bintang 2 semua. Kalian lihat, ini Fubuki, si ini Super Alloy dan Genos dan si Mumen Rider udah bintang 2. Jadi memang nggak keburu ya di sini ya untuk bintang 2-in si Hammerhead, kemudian si Golden Ball dan Hammerhead dan Golden Ball aja sih yang belum bintang 2 sih. Kalau mereka sudah bintang 2, pasti besok aku bakal bintang 2-in mereka berdua.
Jadi kalau mereka udah bintang 2, next aku bakal maksimalkan levelnya. Jadi kan bisa lihat di sini aku udah bisa naikin level. Jadi aku bakal naikin level Fubuki ke ini ya, ke blue 4 ya. Blue 3 naik ke blue 3 dan kita pakai maksimal lagi levelnya supaya dia memang makin kuat, damage-nya juga makin nambah. Kemungkinan bisa besok naik ke blue 3 itu si ini Fubuki, kemudian ada si ini juga siapa namanya Super Alloy, kemudian ada si Genos. Kalau ini baru menaik ke blue itu ya, ke blue 2 ya, barengan sama si Hammerhead, dan ini bahkan baru naik ke blue 1. Jadi memang masih jelek banget ya gamers ya. Ini belum rata begini tapi BP-nya bisa 35.000. Semoga besok semuanya sudah mulai merata hingga aku besok bisa sampai 40.000 BP gamers ya. Terus apa sih yang buat BP aku bakal gede banget? Yaitu di equipment. Kalau udah level 35 kalian bisa aktifkan equipment. Kalian lihat di sini ya. Jadi equipment itu juga sangat-sangat penting ya. Ini ada equipment eksklusif, ada equipment biasa. Kalau equipment eksklusif kalian juga jangan berpatokan bahwa kalian harus misalnya kayak Fubuki dia attacker, jadi harus attack-nya full gitu. Jangan gitu gamers. Tetap harus berimbang ya gitu ya. Kalian lihat walaupun aku agak besarin di attack-nya. Jadi attack-nya level 25 dan base class-nya itu baru level 21. Sedangkan kalau untuk ini aku lebih besarkan base class-nya dulu. Attack-nya belum nih, masih level 1. Ntar besok kalau dapat sih pasti aku naikin sih, minimal kalau ini level 20 ini levelnya 15 lah gitu. Jadi memang ada yang sedikit ditonjolkan tapi selisihnya nggak sejauh ini. Ini sih sebenarnya sih salah sih sebenarnya. Tapi aku memang lebih fokus ke Fubuki dulu sih. Kan lebih baik ke attack-nya kan. Kalau defense-nya kan udah ada 3 ya. Kalau yang ini masih belum terlalu banyak dapatnya, jadi belum bisa gamers. Ini bahkan aku udah masukin golden ball-nya di level 14 ya gamers ya. Jadi poin penting di sini selain kalian up bintangnya harus rata, levelnya harus maksimal, equipmentnya juga harus maksimal gitu gamers ya. Dalam artian kalian sesuaikan, misalnya kalian attacker, hitternya berarti kalian lebih gedean hitternya. Tapi untuk defense-nya juga jangan terlalu selisihnya, jangan terlalu jauh. Paling enggak selisih 5 level lah, itu udah bagus banget gitu gamers. Kemudian selain equipment eksklusif, ada namanya equipment biasa gitu gamers. Nah, ini sebenarnya yang sangat membedakan gitu gamers ya, antara hero-hero kita dengan hero-hero para sultan gitu loh. Kalau mereka mungkin bisa beli ya, atau bisa gimana ya dapatin yang equipment. Aku lihat tuh beberapa youtuber ada yang dapat legendaris, ada yang dapat epic. Gue juga bingung juga dapatnya gimana. Ini gue mainnya setengah modalnya dapatnya cuma yang hijau gamers. Tapi yang penting kita penempatannya tepat gitu kan. Di bawah equip ini ada ini ya, ada statusnya ya, ada attack, ada red. Nah di sini aku lebih milih attack semua karena Fubuki memang attacker kan. Jadi attacknya gue gedein. Di sini ada attack, ini juga ada attack juga, ada attack juga. Jadi ada attack. Jadi 4 item ini benar-benar full attack. Kemudian kalau kita lihat si Super Alloy di sini, itu HP dan defense lebih aku utamain di sini gamers ya. Terutama defense lah, karena kan memang dia memang ditaruh di depan supaya dihajar sama orang kan. Makanya defense-nya harus kenceng banget gitu gamers. Kalian bisa lihat di sini ya gamers ya. Oke, kemudian ada si Genos di sini juga, memang karena dia ini juga sebagai apa namanya tanker juga di depan. Jadi dia aku kasihnya ada SP, ada defense juga ya gamers ya. Ya memang kalau kita free player gini pilihannya nggak terlalu banyak secara hero dan equipment, tapi kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya gamers. Sampai apa namanya BP kita itu bisa lumayan bagus lah secara maksimal gitu gamers. Kalau kalian lihat di sini ya, kalian lihat di arena. Kita lihat dulu di arena. Nah untuk top ranknya sih sebenarnya sih ini sih kayaknya sih disembunyiin sama mereka sih. Nggak mungkin dia top ranknya 48.000. Harusnya sih dia sudah ini ya 60-an ribu ya gamers ya. Tapi ya is okay lah. Kalau untuk yang grup tembaga ini peringkat 3-nya 37.000, selisih dikit sama kita kan. Jadi sebenarnya masih bisa kita kejar sih. Ya semoga besok bisa aku upload video yang sudah BP 40.000 ya. Tapi aku juga nggak mau maksain banget gitu kan. Sebisanya aja lah gitu. Jadi untuk hari ini aku kasih kalian tips soal hero. Jadi bagaimana kalian memilih hero, bagaimana kalian memaksimalkan potensi hero kalian ya.
baik secara bintang, secara level. Kalian bisa lihat di sini level ya. Jadi kalian maksimalkan banget ini levelnya. Dan yang paling penting itu adalah equipment ya. Equipment harus disesuaikan dengan tipe hero kalian. Kalau memang hero-nya kalian pengen jadiin tanker ya kalian kasih item-item defense dan HP yang besar gitu. Kalau tipenya attacker jadi kalian kasihnya attacker gitu gamers ya. Dengan cara seperti itu ya kalian bakal bisa memaksimalkan hero kalian gitu gamers. Ya semoga video ini bisa membantu para free player di luar sana yang lagi main game ini ya. Jadi jangan ngerasa frustasi dan putus asa dulu gamers, kita pasti ya paling nggak nop banget lah gitu. Kalau mau jadi rank 1 juga aku pikir sih mustahil juga kan, namanya kita nggak ada top up, tapi ya minimal kita bisa memberi perlawanan sedikit lah kepada para sultan itu. Oke gamers, cukup sampai di sini videonya. Semoga videonya bisa memberikan kalian ide, bisa memberikan kalian motivasi buat bermain game ini lagi ya gamers ya. Oke, jangan lupa juga untuk di subscribe, di like, dan di share buat teman-teman kalian. See you next video, bye bye.